Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wildan Sukarnain selaku dosen pengampu mata kuliah dinamika kelompok, kami dari tim 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen konflik. Adapun anggota dari tim 3 yang pertama yaitu Adinda Triana, Ahmad Maulana Irsyad, yaitu Nabila, Diva Aryavita, Dwi Febrianti, Alia Muskafiyah, Emi Kasafitri, dan saya sendiri yaitu Dita Gadis Permatasari. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas ada dua, yaitu yang pertama game indoor, kupas, kursi panas, dan yang kedua adalah game outdoor, pulsa, yaitu puzzle, lilin, dan sarung. Penerapan konsep game indoor, kupas atau kursi panas. Ada 4 poin, yaitu yang pertama permainan di mana peserta bersaing untuk mendapatkan kursi saat musik dimainkan. Kedua, peserta berjoget saat musik berhenti, mereka harus duduk. Dan ketiga, jumlah kursi terbatas, misalnya hanya 4 kursi untuk 5 peserta, dan 4 peserta diikatkan sabuk dari tali rafia yang terikat dengan balon. Sehingga maksudnya adalah game kupas, sebuah game yang memperebutkan kursi untuk duduk. Saat musik dinyalakan artinya game telah dimulai dan peserta harus berjoget atau bertepuk tangan sesuai irama musik. Jika musik telah berhenti, maka peserta diwajibkan duduk dengan kursi yang telah disediakan dan jumlahnya terbatas. Seperti pada game kursi saat ini yaitu kupas yang disediakan hanya 4 kursi karena peserta berjumlah 5 orang. Kursi akan terus berkurang hingga menyisakan 1 kursi yang digunakan untuk sebagai tanda pemenang bagi peserta. Nah, yang menarik dari game ini adalah peserta diikatkan di sebuah sabuk dari tali rafia yang sudah terikat juga dengan balon. Dengan adanya mekanisme game tersebut, tentunya terjadi konflik, yaitu adanya rasa jengkel atau kesal kepada teman karena saling memperebutkan kursi dan menjaga balon masing-masing agar tidak meletus. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Kartono dalam Zulkarnain 2017, ialah konflik dapat diartikan sebagai semua benturan atau tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, serta interaksi yang antagonis yang bertentangan. Kemudian strategi game indoor pada game kupas atau kursi panas. Nah, penerapan strategi game kupas atau kursi panas ini menggunakan strategi lose win, yaitu strategi menang dan kalah. Kemudian terdapat 1 kursi yang tersisa bagi pemenang. Nah, permainan ini kan dimainkan oleh beberapa orang. Mereka akan berebut kursi. Nah, yang mendapat kursi tersebutlah yang menjadi pemenangnya. Bagi pemenang, mereka akan merasa memiliki kekuasaan atau wewenang. Jadi mereka yang menang ini biasanya akan mendapatkan sebuah hadiah atau reward, atau juga mereka bisa membuat wewenang dengan memberikan hukuman bagi pihak yang kalah tersebut. Kemudian bagi pihak yang kalah, mereka akan menunjukkan perilaku non produktif atau mereka akan merasa sedih dan tidak bersemangat. Jadi pihak yang kalah ini biasanya akan mendapatkan sebuah hukuman atau punishment dari pihak pemenang. Bisa juga mereka itu, pihak yang kalah, tidak akan mendapatkan hadiah apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan latihan penyelesaian konflik pada game indoor kupas atau kursi panas. Jadi pada game ini konflik diselesaikan dengan menerapkan langkah penyelesaian konflik menurut Chang dalam Zulkarnain tahun 2016, yaitu langkah yang pertama adalah mengakui adanya konflik. Ini dibuktikan dengan saat fasilitator mengakui adanya konflik. Saat permainan berlangsung, fasilitator merasa peserta ada yang saling jengkel karena rebutan kursi. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi konflik yang sebenarnya dengan mengadakan sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan semua sudut pandang dengan menanyakan apa yang dirasakan peserta saat memainkan game. Dan juga apa strategi masing-masing peserta, terutama peserta yang menjadi juara. Langkah keempat yaitu bersama mengkaji cara untuk menyelesaikan konflik, dengan memaknai apa saja sih pelajaran yang dapat diambil dari permainan ini. Kemudian langkah yang kelima, mendapat kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. Untuk menemukan solusi, hal ini dibuktikan dengan hilangnya rasa tegang ketika sesi mencurahkan pendapat dan saling memaknai pelajaran yang didapat dari permainan sudah selesai. Terakhir yaitu sesi tindak lanjut, mengkaji solusi, dengan kegiatan evaluasi, apa saja sih pelajaran yang diperoleh dari permainan kupas atau kursi panas ini? Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari kupas. Yang pertama, tidak ada latihan menggali konflik.
Yang kedua, tidak menggunakan metode menggali konflik. Dalam permainan kupas, tidak ada yang mencerminkan untuk latihan menggali konflik, melainkan langsung pada latihan mengolah konflik. Yang ketiga, the influence line untuk melihat pendapat tentang konflik. Misalnya, the influence line yang menggali konflik dengan mengisi sebuah format dan mempresentasikan dalam pertemuan untuk melihat beberapa pendapat satu dengan yang lain mengenai konflik yang terjadi. Kemudian yang keempat, hand mirroring dengan dialog. Hand mirroring yaitu memasangkan dua orang yang berkonflik dan disediakan sebuah dialog untuk mereka berbincang dan observer yang menentukan adanya pertentangan kekuasaan atau tidak. Kemudian yang kelima, checking expectation menemukan pertentangan. Checking expectation dengan masing-masing individu menuliskan beberapa harapan dari jangka pendek hingga panjang. Pemimpin memberikan sebuah peran kepada individu yang menuliskan harapan. Kemudian pemimpin melihat apakah ada pertentangan dan perbedaan isu yang diberikan. Kemudian yang keenam, tidak memberikan peran untuk mendeteksi konflik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang permainan pulsa atau puzzle lilin sarung, yang dimana game ini memiliki tantangan setiap kelompok harus mengenakan sarung dan menyelesaikan misi membawa lilin agar tetap menyala. Dan dalam permainan ini ada beberapa tim yang diberikan modal berupa lilin yang harus terus menyala ketika perjalanan dari pos 1 hingga pos terakhir. Kekurangan dari game ini yang pertama yaitu ketidakserasian yang akan muncul di dalam tim, dan konflik tim itu terjadi ketika tidak ada keterserasian antar anggota kelompok tersebut. Kelebihannya, dalam game ini mampu menerapkan teori manajemen konflik, dan strategi yang digunakan adalah strategi menang kalah atau win-lose. Dalam penyelesaian konflik, fasilitator menerapkan skala resolusi konflik dan mengadakan kegiatan refleksi pada akhir game. Strategi yang diterapkan dalam permainan pulsa ini adalah strategi menang kalah lose win, ditandai dengan adanya salah satu kelompok yang menang dan kelompok satunya adalah kelompok yang kalah. Sehingga kelompok yang kalah akan berperilaku non-produktif dalam mengikuti permainan. Dapat ditinjau saat sesi penyerahan hadiah dan refleksi permainan, kelompok kalah cenderung tidak semangat dan merespon pertanyaan fasilitator seadanya. Seharusnya terdapat sesi pendinginan, sehingga yang kalah tidak merasa terpuruk dan yang menang tidak merasa besar kepala. Dalam tim strategi manajemen, konflik yang digunakan adalah kolaborasi, di mana setiap anggota kelompok dituntut untuk saling memahami, menemukan solusi baru, dan menghasilkan komitmen yang dijalankan bersama untuk menyelesaikan misi. Latihan penyelesaian konflik pada game outdoor pulsa terlihat pada saat fasilitator menerapkan model pengelolaan konflik dengan skala resolusi konflik. Pada video, diketahui bahwa fasilitator memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua tim pada saat sesi refleksi. Hal pada pemberian pertanyaan tersebut akan membuat kita mengetahui mengenai kiat-kiat dari tim yang menang, mengapa mereka bisa memenangkan game tersebut, sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai resolusi konflik bagi tim yang kalah. Oleh karena itu, fasilitator memiliki peran penting dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada kedua anggota tim. Pada video, fasilitator masih terlihat kurang mendalam dalam memberikan pertanyaan, sehingga tim masih memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui bahwa game yang telah dilakukan tersebut merupakan game untuk melatih kita dalam manajemen konflik. Itulah tadi pembahasan dari tim 3 mengenai manajemen konflik. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.